Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam acara renungan pada malam hari ini. Sebelum kita istirahat, kita akan disapa oleh firman-Nya. Dan sebelum membaca, merenungkan, serta melakukan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa yang hamba-Mu sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan berkati firman-Mu menjadi berkat sukacita bagi semua orang, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Demikian bunyinya. Tema dari LAI, dipersatukan dalam kasih Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan kedua-duanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman pada malam hari ini. Dan tema kita adalah kasih Kristus yang menyatukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejarah mencatat peristiwa Mahatma Gandhi, tokoh besar umat Hindu di India itu, yang sangat mengidolakan ajaran cinta kasih Yesus. Suatu kali dia pergi ke gereja, dia datang ke gereja. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Pada waktu di depan gereja ada majelis jemaat menyampaikan, Pak, kalau mau ke gereja jangan ke sini, tapi ke sana. Karena di sana khusus gereja orang kulit hitam. Di sini hanya khusus gereja kulit putih. Mendengar jawaban dari seorang majelis jemaat itu, Mahatma Gandhi yang awalnya sangat bersemangat ikut Yesus, kemudian dia berpikir kembali, buat apa jadi Kristen kalau orang Kristennya sendiri tidak mencerminkan kasih Kristus kepada semua orang. Kemudian dia pulanglah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat peristiwa di mana orang-orang Yahudi Kristen dalam perikop kita dalam kehidupan berjemaat pernah merasa diri lebih dibanding orang Kristen bukan Yahudi. Bagaimana rasanya hidup berjemaat di tengah-tengah yang berprasangka seperti itu? Ke gereja, datang, ketemu dengan orang-orang, kemudian beribadah, tapi dalam hatinya dia menyatakan ini orang tidak selevel dengan kita. Kalau dia macam-macam sama saya, awas ya. Ada rasa yang tak nyaman Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kedatangan Kristus ke dunia menjadi sebuah sukacita bagi seluruh dunia. Kristus datang memberikan damai sejahtera bagi mereka yang dekat. Kita bisa baca dalam Mazmur 148 ayat 14, yaitu bangsa Israel dan juga bagi mereka yang jauh, yakni yang bukan berasal dari keturunan Israel. Puji Tuhan,
kita termasuk di dalamnya. Rasul Paulus menekankan kepada kita pentingnya kesatuan tubuh Kristus. Meskipun ada perbedaan, namun tetap ada kerendahan hati untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus agar tidak terpecah belah. Gereja seharusnya saling menghargai perbedaan dan melihat perbedaan itu sebagai keragaman yang memperkaya. Bukan kekuatan untuk saling melengkapi. Perbedaan bukan saling untuk merendahkan dan menghancurkan satu sama yang lain. Sehingga kesaksian akan menjadi rusak dalam kehidupan kita. Gereja dipanggil sebagai alat Tuhan untuk menyaksikan kasih Kristus dalam kesatuan umat di tengah dunia yang terpecah ini. Keharmonisan seharusnya dapat ditemukan dengan mudah di dalam gereja, yaitu persekutuan orang-orang yang ada di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih Tuhan, saya mengajak kepada kita semua untuk membayangkan sejenak apabila peristiwa yang terjadi dalam perikop kita hari ini terjadi juga dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga, jemaat, masyarakat, atau antar suku bangsa lainnya. Sangat mengerikan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika ada orang-orang yang merasa dirinya itu paling benar, paling hebat, paling bisa, paling dekat, paling suci, dan semuanya paling. Dan itu kemudian menganggap orang lain di sekitarnya lebih rendah, lebih buruk, lebih di bawah, lebih yang gak enak lah dan sebagainya. Ini yang terbayangkan kalau itu terjadi. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanapun kedatangan Kristus ke dunia ini telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antara yang dekat dan yang jauh, lalu mempersatukan melalui kematiannya di kayu salib, sehingga keduanya dapat hidup dalam kesatuan damai sejahtera. Dengan memaknai kedatangan Kristus ke dalam dunia, gereja dan kita dipanggil untuk saling mengasihi, untuk saling menghormati, saling melayani, agar damai sejahtera Kristus selalu ada di tengah kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami, sehingga dengan kasih Kristus kami dipersatukan. Walaupun kami punya perbedaan, tapi keharmonisan itu terjadi karena kasih Kristus yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Berkati istirahat kami pada malam hari ini, berkati seluruh kehidupan jemaat kami, baik yang sakit Tuhan sembuhkan, apabila ada yang kesusahan Tuhan menghibur, dan apabila dalam kesibukan pelayanan Tuhan berkati dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.